Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, ini biar semangat nih. Ngaji hitungannya tinggal berapa orang? 9. Oh, ini tiap malam 9, malam ke 9 nih. Oh, kan yang 2 belum nyampe. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli awlim minal awwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain wal fariqaini min urbi wa min ajami. Ya Rabbi baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah udah ya. Ya udah, sekarang kita membaca umul kitab suratul Fatihah. Kita khususkan, kita hadiahkan untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita, para mu'alif, para musannif. Mudah-mudahan ilmunya manfaat barokah untuk kita semua. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ali baitihi thumma ila hadrati sultanil awliya Asy-Syaikh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirral aziz san jami' awali sangusan Bakhadil Bangkalan Madura wa ila rum Mbah Syekh Masari Jombang ki wa Hasbullah ki Bisri Sansuri khususan ila roh Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Yai Asad Samsul Arifin Situbondo, wa ila roh Mbah Surga Surgi, Mbah Salaga, Mbah Soleh Semendi, Mbah Khotam, Mbah Gede Pasuruan, Mbah Yai Ahmad Siddiq Jember, Kiai Bisri Mustafa, Kiai Maksum, Kiai Maimun Zubair Rembang, ya Huson Ilaro, Mbah Dula Salam, Mbah Salam Mahfud, Mbah ini gara-gara orang ngepil nih dari kader saya, Mbah Madun Pondoan, Mbah Kiai Abdullah Rifai, Bu Haji Nyai Salamah, Pati, semua guru-guru saya dari Hacin, Cepolek, Marco Yoso, Pati dan sekitarnya, Mbah Arwani Kudus, Ki Rekan Kudus, Ki Mbah Mun Kudus, Ki Saroni Ahmadi, Mbah Ali, Mbah Fatoni, Mbah Anwar, Ki Mansur, Mbah Maksum, yang ada di Kudus, semua guru-guru saya yang ada di Kudus ya. Huson Ilaro, Ki Soleh Darat Semarang, Asyanawi Banten, Abu Yadimyati Banten, Ki Yusuf Taujidi Garut, Kang Aib Cirebon, Ki Ilyas Ruqiyat, Ki Muhammad Asal, Ajengan Khair Afandi, siapa lagi, Mbah Anom, Tasikmalaya, Nafa'anallahu bi'ulumihim ya, termasuk Ki Mama Falak Bagintongan, Aang Noh, Ki Ahmad Syatibi Bagintongan, Nafa'anallahu bi'ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amburan ujung aus.
Oke no, ini sekalian no, nanti diwakili Kang Asep ya. Ini malam terakhir. Kan tadi udah gocap kan. Nah, sekarang tambahan lagi. Ini ada pendekar kaki, udah maju sini cepetan. Lu giliran duit paham banget lu. Gua kasih yang jelek deh lu ah. Yang baru buat Kang Asep. Nih 20.000. Ini malam terakhir. Lu nggak mau San? Nih. Santi nggak mau katanya. Nih Kang Asep mah yang baru tut. Nih Kang Asep 20. Lo lumayan, ntar dulu. No kebuat Seno 20. Terus apa lagi? Aldi 20. Siapa lagi? Iqbal. Kan orangnya lagi pada keliling narik zakat. Kamu dapat tambahan lagi? Nih nggak apa-apa. 20. Ini terakhir nih. Pokoknya malam terakhir 20. Enggak cukup ya udah. 20. Lu siapa? Ini bener udah semua. Wah giliran Sandi gak kebagian lu. Udah 10 dulu. Udah lu sini. Lah ya biar ngasih lah. Tuh. Lah salah sendiri habis. Saya pikir cukup. Ya, tapi masih cemban lah lumayan kan. Yang lain 20 ya Kak. Oke ya. Apa namanya? Ini mah orang penutupan. Jadi kita langsung go kepada bab Idul Fitri ya. Sekarang ini tolong nyalain nih Kang Asep. Gerah harang orang mah. Al-Majlisul Hadi wa Sab'un. Bermula majlis yang ke-1 dan 70, artinya 71. Itu fi bayani Idul Fitri, dalam menerangkan Idul Fitri. Kang Asep ntar buat khutbah. Ini ya buat bahan ya kan. Mutolaah ini udah cukup. Ya kan, karena saya besok pulang kampung ya khutbah Kang Asep yang ngadain. Suratul A'la, bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza la fi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Qad aflaha, betul-betul telah beruntung. Bisa juga diartikan berbahagia. Siapa man orang. Selahnya man tazakka, yang membersihkan diri. Siapa man. Nah, kalau konteksnya Idul Fitri, bayar zakat fitrah. Maknanya tazakka, tatoharo. Tegasnya bersesuci siapa man. Secara maknawi ini maknanya tazakka. Bersesuci siapa man minal kufri wal maksiyati, dari kekufuran wal maksiyati dan maksiat. Au takatsaro, atau maknanya tazakka dalam penafsiran yang lain. Au takatsaro, atau memperbanyak siapa man minat takwa, dari takwa. Lafaz tazakka tadi itu apa? Minas zakai, terambil dari masdar zaka. Au tatoharo lissolati. Nah, penafsiran yang lain, au tatoharo, atau bersesuci siapa man lissolati, untuk sholat. Bisa juga diartikan au adda, maknanya tazakka yang lain. Au adda, atau membayar siapa man az-zakata, pada zakat. Wa dzakara, dan ingat siapa man isma rabbihi, pada nama Tuhannya man. Ingatnya tadi, zikirnya tadi, biqalbihi, dengan hatinya man, walisanihi, dan lisannya man. Nah, ini menekankan supaya zikir bisa terbangun dari dua sisi sekaligus. Lisannya zikir, hatinya juga zikir. Jangan mulutnya la ilaha illallah, mulutnya THR. Ya, Santi itu mah Allahu Akbar sambil nangis. Ya, khusyuk bukan. Mikirin THR, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya. Ada nggak yang begitu? Banyak. Ya enggak? Allah, makanya imam aja kalau
Kalau menjelang akhir, seno tadi nggak salah, biasanya salah mulu. Imam terawih kalau akhir-akhir ini malam terakhir tadi, itu banyak yang pada salah. Allahu Akbar baru rakaat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tahiyat. Kenapa? Mikirin THR, baju, ya Allah, baju belum. Rahmat belum dikasih baju, Mat. Yang kemarin ada nggak Kang ukuran Rahmat, Kang? Oh kecil. Ya salah sendiri lu datang kemarin ke awal-awalnya. Ntar jahitin karung goni. Lah iyalah. Lah elah. Memang di sana nggak dikasih, Mat? Oh ya udah. Ya enggak. Fasolla maka sholat siapa man. Jadi juga dia mengerjakan sholat ke qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, aqimis sholata li dzikri. Akim, dirikanlah, tegakkanlah siapa kamu as-sholata pada sholat, li dzikri, untuk ingat kepadaku. Wa yajuzu, dan boleh apa ayyurada, bahwa dimaksudkan bizikri, dengan zikir, apa yang dimaksudkan takbiratul tahrimi, apa takbiratul tahrim, itu nama lain daripada takbiratul ihram. Apa itu takbiratul ihram? Takbir yang ada pada awal sholat. Kenapa disebut dengan takbiratul ihram atau takbiratul tahrim? Karena takbir itu menentukan setelah itu tidak boleh melakukan amalan, perbuatan, ucapan, tindakan apapun bentuknya yang tidak ada kaitannya sholat. Jadi haram melakukan perbuatan yang tidak ada kaitannya sholat. Maka takbirnya namanya takbiratul ihram atau tahrim. Wakilah, dan dikatakan kaitannya ayat qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbi fasalla. Man, siapa orang, tazakka yang zakat, siapa man, tasaddaqa tegesnya sedekah, siapa man, lil fitri, untuk membayar fitrah. Wa dzakara asma rabbih, dan menyebut yang dimaksudkan kaitannya wa dzakara asma rabbih kabbaro yaumal idi. Itu sebenarnya harusnya nggak bisa dikurungin. Kabbaro tegasnya bertakbir siapa man yaumal idi, di dalam hari id. Fasalla maka sholat siapa man sholatahu, pada sholat id. Jadi yang ada juga yang mengartikan qad aflaha man tazakka adalah orang yang membayar zakat fitrah. Kemudian wa dzakara asma rabbih fasalla, orang yang dimaksud wa dzakara asma rabbih, zikir nama Tuhannya, adalah orang yang membaca takbir pada hari id. Fasalla sholatahu, kemudian ia sholat id. Normalnya sebagai muslim harusnya seperti itu. Namun bal tu'thiruna, bahkan mementingkan siapa kalian semua, al hayatad dunya, pada kehidupan dunia. Fala taf'aluna, maka tidak melakukan siapa kalian semua, ma, pada perbuatan, yus'idu, yang membuat bahagia, yang membuat beruntung, apa makum, pada kalian semua, fil akhirati, di akhirat. Wal khitabu, dan bermula khitab, omongan itu lil asqa, bagi orang yang celaka, alal iltifati, atas makna iltifat. Tuh. Itu kan sebelumnya kan qad aflaha man tazakka kan gaib. Tapi di sini bal tu'thiruna, bahkan kalian semua mementingkan, kan mukhatab. Itu namanya dalam redaksi balaghah itu namanya iltifat, menyebut nama gaib, nama dia, kemudian ke kalian. Nah, dalam makna iltifat itu mempunyai makna menggugah, tanabuh wa tambih lil mukhatibin, maksudnya begitu. Yang tadinya meleng, nah, begitu dikasih makna iltifat, nah, itu menjadi serius. Au ala idmari kul, atau atas menyimpan maknanya kul. Au lil kulli, atau untuk semuanya. Fa inna sa'ya, maka sesungguhnya melakukan, maksudnya berjuang di dunia, untuk kepentingan dunia, aksaru, itu lebih banyak, fil jumlah, di dalam globalnya. Sini aja Mas Heri, gak apa-apa. Oh,
Udah kinclong berarti. Wah iya dong. Bentar habis ngaji ngopi sini. Iya. Oke siap. Mau ngambil nasi ya? Nanti. Itu nasi Padang. Lo kan malam-malam Padang ada lampunya. Kalau dimatiin malah gelap, bukan Padang ya. Padang itu bahasa Jawa. Kang Asep ntar nggak paham lagi. Ya enggak? Padang bahasa Jawanya itu terang, caang, mun cek Sunda mah peteng, poek. Nah gitu bahasa Sunda nate. Terang sia, Nur. Siapa Bunga? Wah, Bapak ngomongnya kasar amat. Ngomong sama orang Cianjur sia. Lah saya mah orang biasa gede di Cirebon, di Kuningan. Jadi kalau ngomongnya biasa aing sia, tak gitu. Ulah kaget atuh. Seno bingung. Ya enggak? Nama lu mah Jawa, lu orang Betawi, diajak ngomong Sunda nambah keder deui sia mah. Begitu no. Nah, orang seperti itu, sama orang seperti ini apa? Terakhir nih puasa. Besok ya. Tadi sholat tarawih terakhir. Kalau penggemblengan ini dimaknai benar, maka sejatinya buah dari puasa ya akan ya nanti Syawal. Ramadan itu kan kemarin dalam ini ramdudzunub, ikhraqudz-dzunub, membakar dosa-dosa. Maka Syawal itu maknanya adalah naik derajatnya. Ya tapi itu tadi bal tu'thirunal hayatad dunya. Nanti Ramadan dirusak. Ya itu kerennya setan di situ. Setan nanti sebenarnya kan kita udah diatur sedemikian rupa di bulan Ramadan digeladi resik lah. Bulan puasa sebagai kawah candra di muka. Syawal kan sebenarnya untuk menguji kualitas, kan gitu kan? Kualitas Ramadan bisa nggak kita pertahankan di bulan Syawal? Maka ada puasa sunnah. Ntar lu nggak pulang, yang pada nggak pulang puasa gitu 6 hari. Maka nanti ada kalau memang ini nggak keburu. Man shoma Ramadhana tsumma atsba'ahu sitan bukan setan. Baru salah denger lagi. Di besok tulis Kang. Kana kasyamid dahri. Maksudnya kan buat khutbah jenengan. Iya kan? Siapa yang puasa Ramadan? Puasa Ramadan itu kan gampangannya 30 hari. Summa atba'ahu sitan min Syawal, diikuti 6 hari. Berarti berapa? 36 hari. Kana kasyamid dahri. Maka dia Kang Asep. Maka ia seperti puasa setahun. Udah ntar ngopi, jangan pulang. Loh kok bisa kayak puasa setahun itu bagaimana? Setahun itu kalau hitungan Hijriah itu kan 360 hari. Kan begitu. Kalau hitungan Samsiah 365 hari, kurang lebihnya kan begitu. Oke, kita ngambil yang ini. Lah kalau ini dikalikan 10, kok 10 bagaimana? Kan al asru bi asri amsa liha. Al hasanatu kullul hasanati bi asri amsalia. Setiap amal kebaikan itu Allah lipatkan 10 kali lipat. Nah kalau 36 kali 10 berapa? 360 hari. Maka sayang puasa Syawal. Nah itu kalau bisa dilaksanakan. Mau langsung tanggal 2-nya boleh, tanggal 1 nggak boleh, haram lah. Tanggal 2 atau diacak, ngambil Senin Kemis. Nah iya kan? Nah itu juga dapat fadilah puasa Syawal. Keren. Nah wal akhiratu, dan bermula akhirat itu khairun, lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Fa inna na'imaha, maka sesungguhnya kenikmatannya akhirat mutaladzadzun, itu bisa dinikmati bidzati, dengan zat. Khalisun, itu yang murni, anil ghawail, dari perkara-perkara yang memutus, dari pengaruh-pengaruh yang lain. Langkitoa, yang tidak ada pemotong itu maujud lahu kepada naimuha. Inna hadza, sesungguhnya ini
akhirat itu khairu wa abqa lafis suhufil ula, itu sungguh ada pada suhuf al-ula yang pertama. Di isyaratin, untuk memberi isyarat ilama pada perkara sabako yang telah lalu apa ma min qad aflaha, dari firman Allah qad aflaha. Fa innahu, maka sesungguhnya firman Allah qad aflaha jami'u amrid diyanah, itu mengumpulkan perkara keagamaan. Wa kholasotil kutub, dan kholasoh kesimpulan kitab-kitab al-munazzalah yang diturunkan. Jadi qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa, itu adalah merupakan gambaran daripada agama-agama yang terkumpulkan, termasuk kesimpulan dari kitab-kitab Allah yang Allah turunkan kepada nabi-nabi terdahulu. Suhufi Ibrahim, yaitu suhufnya Nabi Ibrahim, wa Musa, dan Nabi Musa. Suhufi Ibrahim wa Musa, yaitu suhufnya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Emang langsung? Terima kasih ya. Emang nggak mudik ya, Ben? Enggak, paling cari hiburan-hiburan sedikit. Masya Allah. Iya dah. Ya udah, makasih ya. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amura ini. Badalun, lafadz suhufi Ibrahim wa Musa, badalun itu menjadi badal minas suhuf, dari suhuf, minas suhufil ula, dari ayat suhufil ula. Jadi suhufi Ibrahim wa Musa itu adalah badal dari inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Lah itu maksudnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a suratal a'la, man barang siapa qara'a yang membaca siapa man suratal a'la, pada surah al-a'la, atau maka memberikan hu pada man siapa Allah taala asra hasanatin, pada 10 beberapa kebaikan, bi'adati kulli harfin, dengan hitungan setiap huruf, anzala yang telah menurunkan hu pada kulli harfin siapa Allah taala ala Ibrahim wa Musa, atas Nabi Ibrahim, wa Musa, dan Nabi Musa, wa Muhammadin, dan Nabi Muhammad alaihimus salatu wassalam. Oke, lanjut. An Anas bin Malikin radhiyallahu taala anhu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'ida, itu naik siapa Rasul al mimbar, pada mimbar, faqala, maka berkata siapa Rasul amin. Rasul suatu ketika naik mimbar, begitu naik mimbar tiba-tiba Rasul membaca amin. Summa sa'ida, kemudian naik siapa Rasul ad-darajata, pada anak tangga, ats-tsaniyata, yang kedua, faqala, maka membaca siapa Rasul amin pada amin. 2 kali Rasul membaca aminnya. Summa sa'ida, kemudian naik siapa Rasul ad-darajata ats-tsalisata, pada derajat, pada anak tangga yang ketiga, faqala amin. Jadi anak tangganya Rasul itu 3 mimbarnya, gitu loh. Sumastawa, kemudian sampailah gampangannya istiwa itu, fajalasa, maksudnya nyampe pada mimbar yang utama, fajalasa, maka duduk siapa Rasul, faqala, maka selesai Rasul khutbah, menyampaikan khutbahnya, begitu turun ditanya, faqala, maka bertanya lalu kepada Rasul siapa, Mu'ad bin Jabal. Nah ini ingat-ingat, yang bertanya itu adalah sahabat Mu'ad bin Jabal. Bertanya begini, so'itta fa'amanta thalatha marrat. So'itta, naik siapa engkau ya Rasul di atas mimbar. Fa'amanta, maka membaca amin siapa engkau pada anak tangga pertama, kedua, dan ketiga. Thalatha marratin, dengan 3 kali. Fama, maka itu apakah hikmatuhu, bermula hikmahnya apa yang kau lakukan? Ya Rasulullah,
Qala menjawab siapa Rasul, ata datang nih padaku siapa Jibril. Kang Asep ini ilmu laduni. Besok jenengan khutbah. Lah ya kan. Lah ngajinya ini tuh ilmu laduni itu seperti itu. Bukan gitu kan. Tahu. Lah iya kan. Ata datang nih kepadaku siapa Jibril. Malaikat Jibril. Faqala maka bersabda siapa Nabi ya Muhammad, hai Muhammad, man adraka syahra ramadhana walam yasum ila akhirih walam yughfar lahu dakhalan nar fa'ab'adahu Allahu minha faqultu amin. Man barang siapa adraka yang menjumpai siapa man syahra Ramadan pada bulan Ramadan walam yasum dan tidak puasa siapa man ila akhiri sampai akhirnya Ramadan walam yughfar dan tidak diampuni siapa lahu bagi man dakhala maka masuk siapa man annaro pada neraka fa'ab'ada maka mudah-mudahan menjauhkan hu pada man siapa Allah minha dari jannah dari surga. Ya Allah, apabila ada orang menjumpai Ramadan sementara ia tidak puasa dan ia tidak diampuni oleh Allah akan dosa-dosanya, padahal Ramadan itu kan awaluhu maghfirah wa awsatuhu awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiru idkun minan nar. Kan artinya Ramadan kesempatan orang untuk diampuni dosa. Kok enggak diampuni? Maka mudah-mudahan Allah menjauhkan orang tadi dari surga. Begitu loh. Fakultu amin. Begitu loh. Akhirnya dia masuk neraka kan gitu kan. Minha dari nar tadi. Maka didoain amin. Lah orang bulan Ramadan harusnya kan diampuni dosanya. Kemudian ia tidak diampuni dosanya. Lah malaikat Jibril berdoa, orang yang seperti itu jauhkanlah dari neraka. Minha kan nar itu. Kan gitu kan? Kan dia akhirnya masuk neraka enggak masuk surga. Maka jauhkanlah orang tadi dari neraka tadi. Kan masih doakan baik malaikat Jibril diamini oleh Nabi Muhammad. Kan redaksinya begitu. Man adroka Ramadan walam yasum ila akhirih walam yufar lahu kan akhirnya dakhalan nar. Fab adallah mudah-mudahan kan itu jumlah doa iya. Mudah-mudahan orang tadi dijauhkan oleh Allah dari neraka didoain diaminin oleh Nabi. Begitu loh. Nyambung kan? Nah ini yang ada korelasinya, ada keterkaitannya. Waman adroka abawaihi barang siapa yang menjumpai kedua orang tuanya, maksudnya orang tuanya masih hidup. Au ahadahuma atau salah satunya, berarti bapak atau ibunya udah meninggal. Walam yabirrahuma dan tidak berbakti siapa man huma pada keduanya atau salah satunya masih hidup. Famata maka mati siapa man dakhalan nar maka masuk siapa man annaro pada neraka. Fab ada mudah-mudahan menjauhkan hu pada man siapa Allah minha dari nar. Fakultu maka berdoa siapa saya, berkata siapa saya amin. Nah, Nabi Muhammad ngamin itu anak tangga yang kedua tuh. Anak tangga yang ketiga waman dan barang siapa waqala man dzukira indahu ismuka. Man barang siapa dzukira yang disebut indahu di sisi man apa ismuka namamu. Walam yusolli dan tidak berselawat siapa man alaika atas kamu dakhalan nar maka ia masuk neraka. Fab ada maka mudah-mudahan menjauhkan pada man siapa Allah minha dari nar. Fakultu amin. Artinya kan Nabi Muhammad dan malaikat Jibril kan masih mendoakan supaya orang tadi dibebaskan dari neraka. Walaupun dia kan dimasukkan oleh Allah ke neraka. Gitu loh. Oh ini loh, kalau redaksinya seperti itu kan begitu pemahamannya. Gitu kan. Nah, artinya apa? Ramadan sebagai bulan itu tadi, bulan kawah candra di muka untuk melebur salah dan dosa. Kemudian malah ia menyia-nyiakan bulan Ramadan. Lah enggak usah nyesel lah, orang ini sekarang udah habis kok Ramadan. Lah harusnya dari kemarin. Lu udah khatam belum nih tadarusnya? Belum. Dikhatamin sekarang. Semalam enggak usah tidur, besok tidur. Lu Nur. Beta bunga. Aduh Santi. Lu
Odas itu katanya one day one juice itu buat slogan doang lu. Odas ya enggak? Lah iya. Masih ada kesempatan nih sehari 1 kali 24 jam ngebut. Enggak usah nangis. Lebaran kagak pulang ya enggak? Bita macam mana bita? Alah norak. Ya kan? Biasa aja lah maksudnya gitu loh. Jam berapa? Ini kau Yusuf belum pulang si anu. Wah, ini pada jalan-jalan mulu. Qad aflaha man tazakka, yakni birrul walidain. Kaqouli ta'ala, udah dah ini mau harus setengah jam aja udah ngajinya. Harus setengah jam. Ya kan ngaji terakhir ini. Bagaimana? Lah iya. Kalau enggak sambil nungguin itu dah. Siapa? Si Aldi. Satu anu dah nyampe terakhir itu dah. Itu maknanya qad aflaha man tazakka, ada yang mengartikan birrul walidain. Kaqouli ta'ala wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qadha, dan telah menetapkan siapa Rabbuka Tuhan kamu an pada sesungguhnya kejadian la ta'budu, jangan menyembah siapa kalian semua illa iyyahu, kecuali hanya pada Rabbuka. Wabil walidaini, dan kepada kedua orang tua ihsana ai ahsin, ihsana berbuat baiklah kamu, ihsanan dengan betul-betul berbuat baik. Wakila, dan dikatakan apa yang kila qad aflaha man tazakka, yakni man tarokal mail. Man yaitu orang taroka yang meninggalkan siapa man al maila pada condong ila zulmati kepada kezaliman. Kaqaulihi ta'ala wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Wala tarkanu, dan janganlah melakukan condong siapa kalian semua ilal ladzina kepada mereka zalamu yang zalim siapa alladzina. Kalau kalian tarkanu fatamassa, maka menyentuh kum pada kalian semua apa annaru, api neraka. Wakila bukan wagila, antara katanya wagila gila lagi ya. Ya enggak, karena ada yang ngomong wagila gitu kan. Lah gila jadinya. Nur. Kan ada yang ngomong Nur yang ke Arab-Araban katanya wagila. Siapa yang gila kan? Waqila. Kalau orang Mesir kan emang nggak bisa ngomong kof kan? Ya, gila ya gila. Kan gitu. Emang kita orang Mesir kan bukan. Wagila dan gila, dan dikatakan itu ya qad aflaha man tazakka, yakni man tarokal ghibata, orang yang meninggalkan ghibah. Kaqouli, awas kalau ghaibah gaib. Dhamir ghaibah itu ini ghibah. Ginnya dibaca kasroh. Kaqouli ta'ala wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah ghibah, ngomongin keburukan orang. Siapa ba'dukum, sebagian kalian semua, ba'dhan pada sebagian yang lain. Wagila qad aflaha man tazakka, yakni man taroka mahabbatad dunya. Man orang taroka yang meninggalkan siapa man mahabbatad dunya, pada gila dunia. Tuh. Kaqouli ta'ala yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yauma la yanfa'u, dalam hari tidaklah memberi manfaat apa malun, yaitu hari kiamat. Malun buanda, wala banun, banuna ya, kok banunun, wala banuna, dan tidak juga apa anak. Illa man, kecuali orang ata yang datang siapa man Allah, pada Allah, biqalbin, dengan hati, salimin, yang selamat dari gangguan-gangguan iman, termasuk mahabbatud dunya, itu bagian daripada gangguan dunia. Bukan enggak, awas jangan salah tafsir. Berarti enggak boleh punya dunia apa? Boleh. Siapa bilang enggak boleh? Kan kemarin sudah dijelaskan. Iya kan? Boleh jadi orang fakir miskin itu dia bukan enggak hubud dunia. Cuman karena dia enggak punya dunia aja. Dia pengen kalau punya motor, pengen mejeng pamer motornya. Kan begitu.
Kalau punya mobil pengen pamer mobilnya karena dia nggak punya aja. Jangan dikira Nabiullah Sulaiman alaihissalam yang kaya raya itu dicap sebagai hubud dunia. Enggak. Jelas kan? Jadi ini amalan hati susah. Nabiullah Sulaiman Allah berikan segala fasilitas keduniaan. Tapi Nabi Sulaiman tidak tertipu dengan kemewahan dan gemerlapnya dunia. Siapa yang bisa mengalahkan kekayaan Nabi Sulaiman? Bahkan diabadikan dalam Quran. Allahumma tini mulkan la yambaghi li ahadim min ba'di. Ya Allah, berikanlah satu singgasana, satu kerajaan yang tidak patut bagi seorang pun setelah kematianku. Enggak ada. Siapa yang bisa menundukkan jenibrit kalau enggak Nabi Sulaiman? Siapa yang bisa bicara sama binatang kalau enggak Nabi Sulaiman? Mungkin ada orang yang mempunyai ilmu bisa bicara dengan binatang, ada ilmunya. Tapi dia belum tentu bisa nundukkan jenibrit. Belum tentu dia bisa mengalahkan macam-macam lah istilahnya. Tuh, luar biasa. Tuh, itu ilmunya Nabi Sulaiman, keren. Nah, Nabi Sulaiman enggak hubud dunya, jelas itu. Tuh gitu. Jadi hubud dunya ini penyakit kronis sebenarnya. Tuh. Wah, luar biasa kalau orang itu paham ke arah kaitannya makna hubud dunya yang sebenarnya. Tapi tuh gitu. Boleh mempunyai kekayaan, tapi kekayaan tadi dipegang duit nih, duit. Mana tadi Nur? Punya duit banyak, ya kan? Kekayaan itu di tangan, begitu hilang, ya nggak gila. Ada nggak yang orang bangkrut gila, stres? Banyak. Loh iya kan? Kenapa? Ya karena hartanya ditaruh di hati. Nah, itulah ketika hartanya taruh di hati. Ya terus bagaimana? Ya hilang, ya udah hilang. Berarti bukan miliknya. Plong apa bukan? Nah plong. Awas loh, ini ilmu laku berat loh. Kalian sih bisa aja gini. Iya Pak, saya nggak ini. Iya, saya berarti zuhud dong Pak. Nggak punya mobil. Belum tentu lu zuhud. Lu begitu ngelihat Alphard, wah no Alphard ya Allah ya. Lu begitu ngelihat Alphard gua, ono kijang doyak gua kan Alphard. Lah iya kan ya. Begitu ngelihat Honda Jazz, wah ngiler lagi. Wah belum tentu. Nah orang yang bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, nah itulah orang yang tidak diperbudak dengan dunia. Nah, kalau kaya ya kudulah. Sekarang naik haji aja udah 38.500, belum ongkosnya, belum untuk yang ditinggalin. Nah, artinya 100 juta kok habis naik haji. Nah kalau nggak punya duit mau naik haji pakai apa? Pakai daun. Saya naik sajadah aja Pak. Emang lu Aladin? Lah enggak. Tuh begitu. Jadi kudu tetap kaya. Cuman kalau udah kaya jangan pada belagu, jangan pada sombong. Oh gitu loh. Jangan dulu lagi miskin, kan udah dibahas kemarin cerita Sa'labah. Lah iya kan, lagi miskin rajin. Begitu diuji sama kaya belum tentu kuat. Tuh berat. Itu kaitannya hubud dunya. Kan udah diajarin puasa. Puasa itu warok, biar gak hubud dunya. Kan kalian punya kulkas di atas, ada gak? Ada airnya gak no? Ada, dingin. Di freezer banyak daging, ya gak? Beras banyak. Kenapa gak pada masak? Kenapa gak pada makan? Loh karena kita diperintahkan untuk berpuasa. Artinya kan dari puasa tuh kita udah diajarkan untuk tidak tertipu dengan dunia. Boleh memiliki, tapi ada batasan. Itulah maknanya takwa yang kan cuman kemarin kan saya cuman sekali-kali doang saya ceramah Ramadan di sini kan. Kan sebenarnya baru dua yang saya bahas, takwa taknya tawadu, waunya warok, ya kan? Qafnya qanaah, waunya warok, ya-nya kan ya yakin. Itu penafsiran takwa oleh Imam Qushairi melalui karakter yang sesuai dengan orang yang puasa. Tuh. Maka di situ keren penafsirannya, yakni man taroka mahabbat dunya. Nah itu. Wakilah dan dikatakan qad aflaha man tazakka, yakni man dzakarallaha katsira
menghendaki siapa Allah man pada orang, zakara yang zikir siapa man Allah pada Allah katsiran dengan banyak. Kaqaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ya ayyuhalladzina hai mereka amanu yang beriman siapa alladzina udzkuru ingatlah kalian semua. Siapa kalian semua Allah pada Allah dzikran dengan ingat katsiran yang banyak. Tuh zikir yang banyak. Zikir yang banyak bagaimana? Mau minum bismillahirrahmanirrahim. Gua mau nyontohin. Tangan kanan, ya enggak? Jangan minum udah tangan kiri berdiri bismillah kagak. Setan geliotan di tangan. Ngerti maksudnya? Beta. Dengar beta bertiga. Beta minum tangan kanan, jangan minum tangan kiri. Ya enggak? Kalau tangan kanan otomatis setan enggak berani geliotan. Kenapa? Itu pentingnya ittiba niatnya ngikutin amalan ajaran Nabi, dapat pahala. Lah orang timbang makan masalah makan minum kok dapat pahala? Iya. Kalau kita tayamun mengambilnya pakai tangan kanan, minum makan pun basmalah. Kalau makan usahakan duduk, kalau minum sesekali boleh sesekali tapi jangan keseringan. Begitu loh. Niatnya kalau ittiba kepada Nabi udah otomatis dapat pahala. Udah tangan kiri diri glok. Habis itu udah setan mulu itu udah. Lu ya apa enggak? Lu ketawanya kenceng banget, Nok. Lu kayaknya pengalaman senok pribadi nih. Lu kalau kemarin begitu enggak apa-apa lah. Sekarang kan udah tahu ilmunya. Usahakan namanya minum atau makan apapun harus pakai tangan kanan. Itu kalau diamalkan masalah. Dan niatnya ngikutin Nabi udah. Dapat pahala udah. Gitu aja udah. Jadi kita bisa program 1 kali 24 jam itu nilainya ibadah. Impossible. Kok impossible? Kalau kita tidur matanya udah nggak kuat kan tidur. Lah iya kan? Karena mata juga mempunyai hak untuk istirahat tidur. Tujuannya apa tidur? Supaya nanti kuat ibadah. Tidurnya aja juga bernilai ibadah. Kayak yang ada di Ta'limul Muta'alim itu loh. Niat makan ya niatnya supaya kuat ibadah dan lain sebagainya. Ya, jadi semuanya walaupun lah kan itu kam min a'malin suratuhu min suratid dunya fayasiru min surati a'malil akhirah bi husnin niyah. Banyak amalan tadi memang amalan dunia. Tapi bisa menjadi amalan akhirat sebab bagusnya niatnya benar. Kam min a'malin suratuhu min surati a'malil akhirah fayasiru min a'malid dunya bisuin niyah. Orang sholat tarawih bagus apa enggak? Berjamaah bagus. Dalam hatinya, gua ntar kalau sholat tarawih pulang duluan. Ngomong apa? Sendal gua kan jelek. Ntar gua tuker pakai sendal yang bagus ya enggak? Lah niatnya sholatnya mah bener, tapi niatnya salah. Ya udah akhirnya nggak dapat apa-apa dia. Tuh yang dimaksud bisu ininya. Maka kudu, makanya kan ada istilah juga yang lain, an-niyah matiyah. Niat itu kendaraan, maka niatnya yang bener. Kata Mat, Pak Ustadz marah-marah mulu, gue marah aja gue dapat pahala, ngomelin lu. Kang Asep asal tahu Kang, biang kerok di sini sebenarnya rahmat. Iya kan? Makanya lu begitu itu harus introspeksi Mat. Bukan introspeksi, introspeksi masalah. Emang kenapa? Udah dikasih pelajaran keras sama Gusti Allah. Masih ndablek, waduh. Angel. Udah dimakmur dulu. Kalau habis itu baru gue lempar ke pati. Tapi gue kudu bener dulu. Kalau nggak bener mau ngapain gue nyantarin bocah? Ya nggak? Nggak bener. Tuh begitu kayak siapa? Yusuf ya, Iqbal tuh. Oke ya, satu lagi dah. Waqila qad aflaha man tazakka, yakni man sobaro ala musibatin. Orang yang sabar atas
musibah. Ka qauli ta'ala innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama yuwaffa, bahwasanya dipenuhi siapa as-sabirun, orang-orang nusabar, ajrahum pada pahalanya sabirun bighairi hisabin, dengan tanpa hitungan hisab. Kan puasa kok ada hisab, ada ru'yah. Jadi orang-orang yang sabar pahalanya nanti dipenuhi oleh Allah dengan tanpa hitungan. Ya namanya sabar ya gak ada batas. Kan puasa itu identik dengan sabar. Kan gitu, as-saumu dengan as-sabru. Maka ayat ini ada yang mengatakan untuk orang-orang yang berpuasa. Wa qila qad aflaha man tazakka, yakni man tatahhara zahirahu wa batinahu. Man orang tatahhara, yang bebersih siapa man? Kuat enggak? Batinahu pada zahirahu, pada zahirnya man, wa batinahu dan batinnya man. Jadi orang yang membersihkan zahir batinnya. Nah ini kaqauli ta'ala zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas linudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Zahara telah nampak apa al fasadu, kerusakan, fil barri di dalam daratan, wal bahri dan dalam lautan. Nah, ada yang mengartikan fil barri itu di dalam lisan, dalam tafsir. Wal bahri dalam lautan kan. Nah lautan itu yang dimaksud adalah hati. Jelas. Orang udah pada rusak binasa. Zahirnya, badannya rusak, hatinya rusak. Kenapa? Bima kasabat. Bima sebab perbuatan kasabat yang telah melakukan apa aidin nasi, tangan-tangan manusia. Linudhiqa, supaya bahwa merasakan siapa Allah hum, pada kaum, ba'dalladzi, pada sebagiannya amal, amilu, yang telah melakukan siapa mereka, la'allahum, supaya mereka itu yarji'una, kembali kepada Allah. Siapa mereka? Jadi telah nampak kerusakan baik itu di daratan atau di lautan, sebab ulah-ulah tangan-tangan mereka sendiri. Tujuannya apa? Supaya Allah memberi pelajaran. Dengerin umat. Supaya Allah memberikan pelajaran kepada rahmatnya. Kenapa sampai pincang begitu, ya kan? Masya Allah. Jadi nggak usah buat untuk orang lain, termasuk untuk saya kok sama. Jelas itu kan? Nah, cuman kaitannya tafsir nanti lain. Maka ini kan ayat untuk orang yang mensucikan zahir dan batinnya. Zahir itu apa? Lisan, jaga yang benar. Batin itu apa? Hati. Maka daratan ditafsirkan lisan, lautan ditafsirkan hati. Oh. Wagila, itu masih wagilam dulu itu. Sampai itu dah, sampai sehjadah itu. Qad aflaha man tazakka, yakni bitilawatil Quran, dengan cara membaca Al-Quran. Namanya Quran kita bacaan kok nggak pernah dibaca, ya repot. Ka qauli ta'ala wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana, dan apabila dibacakan atas mereka apa ayat Allah, zadat, maka menambahkan apa ayatuhum, pada mereka yang mukminun, menambahkan imanan pada keimanannya. Wa qila qad aflaha man tazakka, yakni bi ikhlasi amalihi, dengan ikhlas amalnya man. Kalau amal udah amal yang ikhlas. Gitu kan? Itu Pak Ustadz gak ikhlas. Sukanya diupload di Facebook. Lah gua mah kan buat laporan ke donatur. Itu jelas itu. Nah, donatur kan ada curiga. Pak Ustadz kalau dapat amal dikantongin. Iya, padahal emang kalau dapat amal ya gua kantongin ya. Enggak gua buang-buang di jalanan. Kadang-kadang salah salah paham tuh gitu loh. Illa mantap. Tuh mantap pernah enggak dalam bahasa Arab? Itu mantap. Illa mantap wa amana wa amila sholiha fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Illa man, kecuali orang taba yang taubat, siapa man. Lah kalau dibaca wakaf kan
illa mantap. Berarti mantap. Lah mantap itu apa? Orang yang taubat tuh. Wa amana, dan beriman siapa man, wa amila, dan beramal siapa man, amalan dengan perbuatan sholihan yang soleh yang baik. Faulaika, maka bermula itu mantaba wa amana wa amila sholiha yubaddilu, tasdid dalnya yubaddilu, itu akan menggantikan siapa Allah sayyiatihim. Tuh sayyiatihim semuanya dibaca nasab, cuman semua tandanya kasroh karena jamak mu'anas salim. Saya ntar bingung lagi. Sayyiatim dibaca apa no? Dibaca cer. Cer apa? Jarkan aja iya. Baca nasab no, tandanya kasroh. Sayyiatihim, pada amal-amal buruknya mereka Allah gantikan khasanatin, pada amal-amal yang baik. Itu ada yang mengartikan qad aflaha man tazakka, itu orang yang amalnya ikhlas. Ya ikhlas saja lah. Udah gampangnya gini lah. Lu kan tadi pada makan, udah makan pada? Udah, bawa berapa belum lu matnya. Bohong lu. Nur apalagi udah nambah. Ya enggak? Saya mah entar makannya jam 2 kalian sahur. Jadi saya malah biasa bulan puasa sahur sama buka jadi satu, ya kecuali batalin ya ala kadarnya lah. Tuh. Habis makan kan sukanya pada BAB. BAB itu buang air besar, ntar bunga gak ngerti lagi. BAB itu apa Pak? Bab. Modal, ngerti modal? Lah iya kan? Ada gak yang nyesel? Begitu BAB, ya Allah tadi makan gorengan, makan dipsan, makan baksonya, ada gak nyesel? Nah itulah ikhlas gambarannya, gitu aja udah simpel sebenarnya. Gitu loh. Jadi nggak usah ada penyesalan. Amal ikhlas karena Allah, dipuji orang ya alhamdulillah. Masa nggak usah GR? Gitu, dicaci maki orang ya biarin aja. Jangan disantet, jangan dibantah, dituduh orang. Nggak usah sibuk memperbaiki diri, nggak usah. Antepin aja. Ntar kalau udah waktunya kok mati sendiri. Udah jelas nggak? Nggak usah lu jelek-jelekin gua ya. Marah-marah gini, nggak usah. Antepin aja. Kalau udah waktunya juga mati. Nah udah begitu rumusnya. Itu dewasa berpikir namanya. Begitu. Waqilah, dan dikatakan apa yang gila. Qad aflaha man tazakka. Maknanya yakni naha, menahan. Siapa man an-nafsa, pada nafsunya, anil hawa, dari hawa nafsu. Kan beda nafsu dengan hawa. Wa qaulihi ta'ala wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa amma man, dan adapun bermula orang khafa yang takut siapa man maqama rabbih, pada makom Tuhannya man, wanaha, dan menahan siapa man an-nafsa, pada nafsunya, anil hawa, dari hawa nafsu, fa innal jannata, jawabnya amma, maka sesungguhnya. Nah, itu diingat-ingat, jawabnya amma pasti pakai fa. Amma kamahma yakumin syai'in wa falitil witil wiha wujuban ulifado. Maka sesungguhnya surga, ya jannah, itu al-ma'wa, tempat kembali. Al-ma'wa juga kalian tasrif, awa ya'wi, awaan, ya kan? Wa ma'wan fawa awin wa dzaka ma'wiyun, iwala ta'wa ma'wan mi'wan. Kan al-ma'wa kan termasuk dzaraf zaman, dzaraf makan, tempat kembali, tempat ngungsi itu loh, awa ya'wi, gitu loh. Bukan awa awi. Awa awi malah bambu atuh. Awi, cek bahasa orang Sunda makan jana awit, jana bambu. Kalau taraji apa mat? Lu di Sunda masa nggak ngerti taraji lu? Bang, makan ada dialog. Ini mah penutup aja ya. Bang, makan karang. Ya kan?
Lagi gali sumur ceritanya. Makan karang, katanya makan batu karang. Oh ini orang sakti amat makan karang. Kan orang Betawi kan. Yang dengerin Aldi orang Sunda sama Kang Asep sama Bunga. Ini orang Sunda kan cuma bertiga tuh. Taraje. Gitu kan. Maksudnya Taraje kan Taraja. Kalau Taraje bahasa Sunda kan katanya tangga. Lah ini bininya nawarin makan karang. Giliran lakinya katanya makan tangga. Wah, itu kan jangan jaga sembung bahwa bolok buseng dah. Iya kan? Loh begitu. Padahal itu bahasa singkatan makan karang, Taraji. Aduh. Yaudah dah. Bonus jam 10 itu udah. Ya, ini terakhir ya ngajinya. Lu udah kasih di 20. Kan lu belum sampai. Di Kang Asep sama Iqbal kok 20. Ini malam terakhir. Jadi bukan 10, 20. Kan udah dapat lagi gocap tadi. Ya, cepet bela 2. Ya kan? Oke ya. Ya besok saya mudik. Ya, kalian di sinilah. Nggak tahu jam berapa. Kalau saya sebenarnya pengen mudik, cuman tetangga enggak pada ngasih. Enggak ngasih duit. Buat ongkos ya kan. Lah kalau pada ngasih duit buat ongkos malah mudik gua. Lah kan kebutuhan kalian banyak ntar habis lebaran. Sembarangan. Habis lebaran tuh nggak cukup 30 juta kalian. Lah Iqbal balik ke Banyuwangi. Orang Iqbal mau pulang ke Lampung aja semalam udah ngomong minta duit 900 nih. Baru buat transfer gopek. Lu buat Iqbal doang aja mudik doang nih. Masih minta duit mulu. Maka ntar lu nyampe Lampung udah lu ada kalau ada pun apa namanya? Pun tembakau lu rontokin aja lu, jangan rokoknya tembakau udah. Lah Iqbal kan dari dulu manggil saya Mang Bokel dia mah. Lah iya kan, kembali ke habitat Iqbal mah. Lah iya kan. Wah Iqbal mah ntar para prosesnya udah panjang. Wah ntar ketemu sama temen-temennya digeroin ke hutan sama dia. Oh ya kan. Masya Allah. Lu berarti udah 3 tahun gak pulang ke Lampung ini? Mau 4 tahun? 8 lu di Banyuwangi berapa tahun? Lah 3 tahun lah, berarti 3 tahun lu kagak pulang. Tuh, siapa Senok dengerin. Iqbal pulang ke Lampung 3 tahun kagak pulang. Lah lu pengennya pulang mulu ya enggak? Mengapain netek, Pak? Ya alah, norak banget dah. Lu jadi santri emang begitu. Ya kan? Saya itu waktu bujang dulu kagak pernah serius, kagak pulang di sini terus. Dulu saya di Bukit Duri. Waktu masih nyanten pun di pesantren saya nggak pulang enggak. Begitu. Jadi laki-laki ini malu perempuan. Perempuan aja 4 ekor yang kagak pulang. Lah enggak? Lu pulang mulu Rahmat lagi. Ntar mau pulang cemen lu. Ya, asal liburan pulang. Mending pulang pada ongkos sendiri, pulang minta ongkos. Amit bener dah. Aduh ampun. Oke dah, komandan udah datang nih. Dari Jonggol itu sembarangan dan kalau adalah dia. Iya kan? Oke, kita tuh bersama-sama ana santrinya Mbak Imam. Dengan doa kifatul majelis. Maka Masya Allah. Lu ini Pak tentara asli Bal. Masya Allah. Ini santrinya Mbak Imam nih yang paling getol ya. Kita tuh bersama-sama dengan doa kifatul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.